وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Su'batul hadi asaro, tegese cabang iman kang kaping 11. Iku wedi ing siksane Allah kelawan arep ngeduwi larangane Allah kabeh. Su'batus saniyatu asaro, tegese cabang iman kang kaping 12. Iku ngarep ing rahmate Allah Subhanahu wa taala kelawan arep nglakoni sekabehane perintah Allah Subhanahu wa taala. Mongko lamun ngarep-ngarep bloko ora kelawan nglakoni amal, moko iku wong kang maurur, tegese wong kang ketipu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pagi hari ini kita meneruskan cabang iman yang ke-11 dan yang ke-12 dari cabang iman 77. Cabang iman yang ke-11 yaitu kita ada rasa takut terhadap siksa Allah. Nah, bagaimana kita membangkitkan rasa takut itu terhadap siksa Allah? Yang pertama, kita cari ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang penderitaan orang yang ada di dalam neraka. Kita cari. Di antaranya ada di dalam surat Al-Waqiah. Wa ashabus sima lima ashabus sima fi samumim wa hamimim wa dilimi yahmum la baridu wala karim innahum kanu qabla dzalika mutrafin wa kanu yusirruna alal khinsil adim wa kanu yaquluna aidamitna wa kunna turabau wa idaman a inna lamab usun awa ba'unal awwalun kul innal awwalina wal akhirina lamasmu'una ila miqati yaumin ma'lum summa innakum ayyadhallunan mukadibun la akiluna min sajarin min yakum famaliuna min halbutun fasaribuna alaihi minal hamim. Nah, itu kita cari. Setelah kita temukan, kita baca ulang-ulang itu. Nah, sehingga muncul dalam hati kita ingin tahu artinya dari ayat ini. Apa artinya kita membaca Al-Quran hanya di lisan saja tanpa diketahui artinya? Karena Al-Quran itu bahasa Arab, bukan bahasa kita. Sehingga kita perlu tahu apa yang ada di dalam ayat itu. Setelah kita tahu, kita ambil kesimpulan bahwa orang yang disiksa oleh Allah itu ditempatkan dalam satu tempat yang suhunya tinggi, panas sekali, tanpa ada rasa seperti di Masjid Al-Hikmah, rasa AC-nya itu tidak ada. Jadi di tempat yang lapang, suhunya tinggi, tanpa ada pohon sedikit pun. Gambaran itu kita memahami dari terjemahannya itu. Setelah itu apa yang terjadi? Dia dilanda kelaparan yang sangat lapar dan dilanda rasa haus yang sangat haus. Ketika dia merasa kelaparan, maka oleh Allah diberikan makanan dan dia berusaha untuk makan, walaupun toh sebenarnya makanan itu akan menyakitkan. Pohon yakum di dalam tafsir itu kalau dimakan itu perutnya hancur, tapi dia tetap makan.
Terus yang kedua, dia dilanda kehausan yang sangat haus. Dia berusaha untuk minum agar tidak kehausan. Tapi oleh Allah diberi air yang sangat panas. Dan ketika diminum, ususnya hancur. Tapi dia tetap minum karena tidak kuat menahan kehausan itu. Dan itu berulang-ulang berjalan lama. Itu kita berulang-ulang kita pahami seperti itu. Sehingga muncul pada diri kita seandainya kita ditempatkan di tempat yang sangat panas dan dilanda kehausannya begitu haus. Dan ketika kita dapat minum tapi air yang sangat panas, tentu kita akan berusaha untuk bisa selamat dari tempat ini. Kita akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita bisa selamat dari tempat ini. Nah, itulah yang namanya membangkitkan rasa takut terhadap penderitaan-penderitaan yang Allah sediakan pada orang-orang yang durhaka. Nah, ketika rasa takut ini sudah menjadi ibarat mobil sudah menjadi rem, maka ketika ada dorongan kita untuk bermalas-malasan, apalagi melanggar perintah-perintah Allah, kita ada dorongan tidak melaksanakan puasa misalnya karena berat, maka dengan rasa takut ini akan dihantam oleh rasa takut ini. Seberat-berat puasa di dunia ini kita lapar paling hanya berapa jam dan nanti kita sudah disediakan makanan dan minuman, apalagi di Masjid Al-Hikmah ini melimpah. Ya Pak Haji Dawi ya, buka bersama melimpah. Nah ini, jadi ketika kita ada dorongan untuk melanggar perintah Allah, misalnya mau menipu, mau berjudi, kita ingat bahwa siksa Allah itu sangat pedih. Sehingga rasa takut ini bisa menghalangi dorongan nafsu kita untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran apa yang dilarang oleh Allah kita patuhi dan apa yang diperintahkan oleh Allah kita jalankan. Nih, jadi kita harus selalu membangkitkan rasa takut karena memang siksa Allah itu sangat pedih. Itu harus berulang-ulang. Ketika ada dorongan kita untuk tidak melaksanakan perintah Allah, ada perintah zakat misalnya. Ini berat nih, orang melakukan zakat itu berat. Kenapa berat? Karena kalau dihitung, katakanlah uang 100 juta Pak Judawi, 2,5% dari 100 juta berapa? 2,5 juta. Itu kalau 100 juta. Kalau 500 juta? 12,5. 12.500.000. Nah, kalau uang 500 juta di deposito, bunganya berapa? 5%. Bunga bank deposito berapa yang punya deposito itu? Nah itu kalau tiap tahun dari uang 500 juta kita ambil 12,5, kalau 10 tahun kan 12,5 kali 10 kan sudah 120 habis. Sedangkan bunga deposito tidak bisa mengikuti itu. Nah ini orang yang kadang-kadang belum lagi nilai uang itu turun 500 juta untuk sekarang, 10 tahun yang akan datang nilainya sudah beda. Ini tapi kalau kita itu punya rasa takut untuk melanggar perintah Allah yang kita gambarkan ditempatkan yang panas, ketika kita ingin minum dikasih minum yang sangat panas, ketika kita kelaparan dikasih makan yang merusakkan tubuh kita, maka seberat apapun zakat itu tetap dikeluarkan. Ya, Pak. Ini yang pertama. Lalu cabang iman yang ke-12 adalah harapan. Kita di samping takut terhadap neraka atau siksa Allah, kita juga
harus memunculkan harapan untuk memperoleh surganya Allah. Kita cari lagi ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang gambaran kenikmatan Allah yang disediakan untuk orang-orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Waqiah ada itu apa? Ashabul yamin, ashabul yamin, bisa mumi wahab. Apa? Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Fi sidrim. Wah, ya saya hafal kabeh. Ya enggak apa nanti sampai rumah kita cari di Waqiah surat golongan kanan itu ada itu nanti. Jadi Sima itu kelompok yang durhaka, yamin itu yang taat. Nah itu kita cari. Nanti di situ ada gambaran bahwa orang-orang yang taat itu ditempatkan satu tempat yang sangat luas, yang sangat indah, disediakan tempat tidur, disediakan wanita-wanita yang masih muda, disediakan minuman yang segar, disediakan buah-buahan yang bermacam-macam, dan tidak ada kata-kata pun kecuali kata-kata selamat. Ucapan selamat ini kan ucapan yang menyenangkan. Apa ada orang istrinya meninggal diucapkan selamat? Mesti kan tidak ada. Nah, kalau orang itu memperoleh jabatan mesti ucapannya kan selamat. Maka di surga itu ucapan-ucapan yang sangat menyenangkan. Selamat. Kalau di neraka yo turut berduka cita. Nah, sekarang bagaimana kita membangkitkan harapan-harapan itu sehingga harapan itu tidak harapan yang kosong. Ibarat seorang yang menanam padi. Padi dipilih bibit yang bagus. Kita cari tanah yang subur. Setelah kita tanam, kita rawat, kita kasih air. Setelah itu kita di rumah menunggu harapan. Harapannya apa? Harapan bisa tumbuh dengan baik dan bisa panen. Ini harapan yang benar. Tapi kalau ada harapan tidur di rumah, tidak nanam padi, tidak menyediakan sawah, kok ngahlamun nanti tahun depan saya punya padi sekian ton. Ini harapan yang kosong, tertipu. Nah begitu juga kita mengharapkan masuk surga, kita harus bagaimana mengupayakan agar iman yang Allah berikan pada kita. Jadi iman ini kita ibaratkan bibit padi. Lalu tanah dan pengairan itu ibarat amal soleh kita. Tidak mungkin iman ini akan bisa berbuah kalau tidak tanam di tanah dan kita rawat, kita kasih air. Maka kita sudah punya modal iman. Bibit padi ini sudah diberikan Allah pada kita. Tapi iman ini bisa mengantarkan ke surga kalau kita itu beramal soleh. Kalau kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larang-larangnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.